Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pagi hari yang cerah ini bersama Kak Bay. Hari ini kita masih belajar tematik terakhir ya untuk 3E. Kita belajar tentang perilaku hewan terhadap cuaca. Nah, pertama Kak Bay mau ulang dulu dari kemarin. Cuaca, ada musim, ada iklim. Itu diapalin ya. Cuaca itu pergantian kondisi secara cepat. Kita hari ini cuaca cerah pada pagi hari, sedangkan sore hari mendung, lalu turun hujan. Itulah cuaca. Berarti cuaca saat sore hari itu hujan. Sedangkan musim adalah kalau cuaca hujan itu berulang terus menerus, maka secara berbulan-bulan gitu ya, itu namanya musim. Jadi istilah musim hujan. Jadi radius turunnya hujan itu cukup tinggi. Nah, kalau iklim terjadinya karena ada sebab. Jadi pergantian iklim itu pergantian musim yang nggak biasanya gitu. Misalkan di bulan Februari harusnya hujan tapi kok kemarau. Ini ada sebabnya, karena terjadinya penebangan hutan secara besar yang menyebabkan hutan gundul. Kok itu bisa menyebabkan perubahan iklim? Karena di kita, jadi pohon itu sebenarnya menghasilkan CO2 yang memperkuat atmosfer di bumi. Cahaya matahari masuk ke bumi itu ibaratnya dilindungi oleh atmosfer kita agar tidak terlalu panas. Nah, saat pohon kita ditebang-tebangi dan terjadi penggundulan hutan, maka CO2 yang biasanya menjadi pelindung atmosfer itu berkurang, sehingga atmosfer bumi itu semakin menipis dan akhirnya cahaya matahari yang masuk itu terasa panas. Nah, teman-teman kan udah ngerasain nih kalau keluar main-main siang, cuacanya aduh kayaknya panas banget deh, bawahnya pengen minum aja gitu. Nah, itulah disebut namanya atmosfer kita yang sudah menipis. Yang kedua selain hutan adalah terjadinya efek rumah kaca atau pengikisan ozon dari kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor, dan juga pabrik-pabrik yang merusak pelindung atmosfer tadi. Makanya cuaca yang tadinya hujan menjadi kemarau karena cahaya matahari yang masuk ke bumi itu terlampau panas, akhirnya terjadilah perubahan iklim. Jadi iklim itu nggak langsung berubah, jadi ada sebabnya dan membutuhkan waktu yang lama karena ulah tangan manusia sendiri. Kita mungkin sebagai manusia kita terlalu lupa dengan alam sehingga kita berlaku seenaknya, sehingga menyebabkan tadi perubahan iklim tadi. Nah, sekarang gimana sih Kak Bay? Maksudnya itu perlu diingat ya, ada cuaca, ada musim, ada iklim. Nah, sekarang gimana untuk perilaku hewan terhadap cuaca? Jadi sebenarnya hewan itu sudah Allah ciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Nah, salah satunya adalah ada hewan-hewan yang secara alamiah atau natural gitu ya, atau fitrah yang sudah Allah takdirkan, bisa mengetahui tentang kalau ini hewan ini seperti ini berarti mau hujan nih gitu. Atau disebut prediksi lah, hewan-hewan yang bisa memprediksi terhadap cuaca tadi. Contohnya apa? Banyak. Contoh-contoh hewan yang bisa
kita temui, mungkin ya kita akrab dengan hewan-hewan tersebut. Pertama yaitu contohnya adalah katak. Kalian tahu katak ya, yang suka lompat-lompat itu. Nah, kalau dia berbunyi nyaring keras gitu ya, itu berarti dia memprediksi atau suatu petanda bahwa hujan itu cuaca hujan itu akan turun. Kenapa? Karena katak pada dasarnya kan senang dengan air. Nah, sudah Allah ciptakan katak itu dia bisa mengetahui kapan air itu turun dari langit dengan cara dia membunyi suaranya nyaring gitu. Nah, itu suatu petanda buat kita pelajaran bahwa ternyata binatang itu luar biasa ya Allah ciptakan. Jadi banyak kelebihan yang mereka bisa. Nah, salah satunya adalah katak. Dan ada juga seperti domba, lalu kawanan domba lah. Jadi kalau kawanan domba itu bergerombol atau berkumpul banyak ya, itu bertanda juga akan terjadinya hujan. Karena apa? Pada dasarnya domba itu nggak suka namanya gelap, nggak suka namanya keadaan alam itu gelap, makanya dia berkumpul. Karena hujan itu kan mendung itu artinya cahaya ke bumi itu agak kurang terang gitu ya. Nah, domba-domba itu berkumpul untuk melindungi satu sama lainnya. Bahwa kalau domba-domba itu berkumpul berarti pertanda suatu cuaca itu akan berganti dengan hujan. Yaitu banyak lagi yang lain, nanti Kak Bay punya video tutorial di sini yang bisa kalian simak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sebagai penutup, Kak Bay, kita sudah mencapai tema 3E yang terakhir. Silahkan kerjakan evaluasi halaman 159. Dan nanti di akhir Kak Bay kasih ntar dikerjain ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Cuaca merupakan kondisi alam yang dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan iklim yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Zaman dahulu, orang-orang sering memprediksi cuaca dengan memperhatikan gejala alam hingga aktivitas hewan di sekitarnya. Namun, di zaman sekarang manusia sudah dapat memprediksi cuaca dengan tepat menggunakan alat yang canggih seperti weather station atau anemometer atau alat pemantau cuaca maupun menggunakan satelit. Namun, bagaimana bila Anda berada di daerah di mana Anda tidak dapat menggunakan alat-alat tersebut, seperti di hutan maupun di gunung? Di sini, Anda dapat mengamati hewan yang ada di sekitar kita untuk memprediksi cuaca, khususnya hujan. Lalu, hewan apa sajakah yang bisa memprediksi cuaca? Oke, sebelum lanjut ke bahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru. Domba ternyata hewan yang sering dimanfaatkan, baik susu, bulu, dan dagingnya ini dapat memprediksi cuaca. Bila domba berkumpul secara berkerumun, maka dapat menjadi pertanda bahwa esok harinya akan terjadi hujan. Domba merupakan hewan yang peka terhadap kebisingan karena indera penciuman dan pendengaran yang baik. Domba dapat bersikap berbeda ketika sedang sendiri dan berkelompok. Domba juga tidak suka daerah gelap, sehingga bila domba tiba-tiba berkumpul banyak, yang meyakini esok harinya akan turun hujan. Lintah, hewan penghisap darah yang kini banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan ini
ternyata juga dapat memprediksi cuaca. Anda dapat memasukkan lintah ke dalam gelas berisi air. Bila lintah melekat pada gelas tersebut, maka diyakini cuaca akan baik saja. Namun, bila lintah hanya diam saja, maka banyak yang meyakini akan terjadi cuaca buruk dalam beberapa hari. Selain itu, bila lintah merekat erat dan ekornya bergerak-gerak dengan keras, biasanya akan datang badai topan. Burung, hewan yang bisa terbang ini memang sering dijadikan pertanda atau prediksi cuaca. Bila burung-burung terbang tinggi, maka cuaca biasanya akan baik-baik saja karena kondisi di atas masihlah aman. Namun, bila burung-burung terbang dengan rendah dekat tanah, maka biasanya cuaca buruk seperti hujan atau badai akan segera datang. Selain itu, ada beberapa jenis burung yang berbeda dalam memprediksi cuaca. Sebagai contoh, burung gagak akan memutari sarangnya bila akan turun hujan. Berbeda dengan burung bangau yang bila ia terbang ke daerah utara pada musim semi, maka dipercaya esok harinya akan turun hujan. Lebah, hewan penghasil madu yang memiliki banyak manfaat ini mempunyai cara yang unik dalam memprediksi cuaca, yaitu bila lebah tiba-tiba menghilang dari bunga, maka diyakini akan terjadi cuaca buruk. Selain itu, bila lebah membangun sarangnya lebih tinggi, itu pertanda bahwa musim dingin akan segera tiba. Tetapi, bila lebah berterbangan jauh dari sarangnya itu, menandakan akan datangnya cuaca baik. Keunikan lain dari lebah adalah dapat mengetahui arah posisi matahari, meskipun posisi matahari berubah terus tiap menit, dan juga dapat memprediksi ladang tambang, bahkan dapat mendeteksi keberadaan ranjau. Semut, di saat akan datangnya cuaca buruk, tanda-tanda yang diberikan oleh hewan berkoloni ini adalah mereka tidak akan keluar dari sarangnya di dalam tanah. Jika cuaca buruk dirasa akan datang, semut-semut tersebut akan membangun gundukan lebih tinggi dan kokoh untuk perlindungan ekstra dan juga untuk menutup lubang gundukan. Gundukan tinggi yang dibangun oleh semut-semut ini seperti memberikan tanda bagi manusia. Jika melihat gundukan tinggi di halaman, kemungkinan cuaca buruk akan datang. Tapi sebaliknya, jika semut-semut tersebut keluar dari sarangnya dan berbaris ke sana ke sini untuk mencari makan, dipastikan cuaca akan baik-baik saja. Katak. Untuk memprediksi datangnya cuaca buruk, hewan amfibi ini akan mengeluarkan suara yang keras, yang parau dengan nada yang lebih panjang dan nyaring dari biasanya. Jika suara katak terdengar semakin kencang, pertanda musim hujan akan segera tiba. Suara keras itu ditujukan katak sebagai pertanda. Karena spesies jenis ini tidak bisa bernapas dalam udara lembab, jadi mereka harus mengeluarkan bunyi dengan keras melalui leher. Katak juga dapat memprediksi datangnya bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Hal ini dibuktikan pada tahun 2009 lalu. 5 hari sebelum gempa bumi yang terjadi di Italia, populasi katak di sana menurun drastis hingga 96%. Bahkan 3 hari sebelum gempa, katak tersebut benar-benar sudah meninggalkan daerah tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian, para peneliti menguatkan bahwa katak adalah hewan yang dapat memprediksi cuaca. Salah satunya petunjuk akan datangnya gempa. Oke, sampai di sini dulu.